memasuki pembuangan betul yang telah benar yang telah diadakan oleh Bapak Kepala Desa bernama yaitu peringatan pembarusan desa Merah Mata. Ya
azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati yang sama-sama kita hormati Bapak penceramah kita, Bapak Kepala KUA Konsesi Sumigro, Bapak Kiai Gus Haji Muhammad Husni Tamrin SPG MSI. Sekaligus beliau adalah pengisi acara pada malam hari ini. Dari rapat musdud sampai ke tingkat desa untuk bisa kembali menganggarkan lebih besar, karena Pak, ini sesuai dengan perintah Bapak Bupati, yaitu sesuai dengan program beliau menjadikan Banyuasin Regilium, ya. Agar Islam ini mudah-mudahan kalaupun nanti disepakati kita akan lebih meriahkan lagi Pak. Insya Allah mohon doa dan dukungannya kepada seluruh anggota masyarakat, perangkat desa dari DPD, Kadus sampai pun tokoh masyarakat RT untuk sama-sama kita menciptakan peringatan ini mungkin lebih meriah, lebih ramai. Namun perlu kami garis bawahi, kegiatan ini memang harus menyandang dana Pak Ustaz. Jadi mohon nikah nanti akan dibuatkan buku nikah, tapi yang memang dia belum pernah punya buku nikah. Kalau kita punya tapi hilang atau terbakar, itu akan dibuat namanya duplikat buku nikah. Silakan bawa keterangan dari Kades, dari Pak Polsek kalau dia hilang. Kalau kebakar cukup dari Pak Kades, bawa ke kantor kami, insya Allah akan kita buatkan yang namanya duplikat buku nikah. Kalau yang isbat nikah di program dari pemerintah kabupaten, kalaupun Bapak Ibu mungkin belum termasuk gelombang pertama ini, mungkin di bulan 11 atau 12 nanti akan dimasukkan pada anggaran tahun 2020, itu gratis, yang bayar semuanya dibayar oleh anggaran pemerintah kabupaten. Kemudian ada juga pesan dari Bapak Bupati, minta kita minimal satu kecamatan itu punya rumah tahfiz. Nah, mudah-mudahan di sini sudah ada Pak. Mudah-mudahan dapat dibentuk untuk rumah tahfiz, untuk menciptakan bibit-bibit Pak Hafiz dan Hafizoh. Anak-anak kita akan kita jadikan Pak Hafiz dan Hafizoh yang dididik oleh guru-guru yang ustaz-ustazah yang sedang memang pakar dalam ilmu Hafiz. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarna bil ittihad wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruq wa tanazzu'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tua adat yang kami hormati, kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, terkhusus masyarakat desa Merah Mata yang semuanya hadir, mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di gedung Putri Kembar besar mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini, mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab Allah turunkan hujan untuk kita semua. Amin. Jadi sebab mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan niat doa permohonan kita. Jadi sebab malam ini kita berkumpul, suatu saat nanti Allah kumpulkan kita semua di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pada akhirnya kita bakal hebat kita. Mohon
tadi sholat, aku nengok di sebelah kanan, di belakang ada kakek. Itu yang bakal kita naik kakek kita mati. Di Palembang itu perhatikan seluruh ketua amal kematian tidak kakek naruh kakek di rumahnya. Taruh di masjid, di musola, di kuburan. Itu yang bakal kita naik kakek. Pemenangan serba masuk ke kuburan, aku jas kuning. Ada orang tua berjalan, apa ini kuat. Aku berjalan, tapi ada rewang, dia bosan. Tinggal di balik, kita pergi kuat. Jauh balik. Jadi mana? Naiklah pojok kaki ini. Kami yang tersebut pun mau wakil. Ayo, ucap berlaju lah. Kita mati kakek, bapak ibu bakal naik itu. Kita mati kakek. Apakah kita dapat nikmat dan berada? Wallahu a'lam. Tahu kita bergantung dengan perbuatan kita waktu hidup ini. Kalau bapak ibu berbuat baik, aman. Maka balasnya kebaikan. Tapi kalau di dunia ini berbuat jahat, maksiat, ibadat ilah, hati kaget jahat yang dia peroleh. Wong di pojok dunia ladas, Tigo, nojo, 40, 100 tahun makan ayam, makan daging, berkakak, bergigikan. Kita jeluk-jeluk ditembuk di kelanjang oleh mereka. Pak Ustaz, aku tahan. Cobalah. Kelanjang ke mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, Berempang. ini berubah. Yang selama ini jauh dari Allah dekati. Kenapa? Waktu mati. Balik lagi. Coba, Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi. Sesungguhnya kami milik Allah, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita diingat Lagi ya, kamu sudah ini. Merah mata. Merah mata ini Tobat Udin. Tobat. Oh, belum aja nih. Sebab apa? Kakek, Pak. Besok ulang lagi. Ini nah, bapak-bapak, ibu-ibu malam hari ini datang di gedung tempat ini. Habis acara kami, balik aku di sini lah. Balik. Pak Ustaz, kalau macam itu aku nak tengok di sini tidur, ini dia dengan engine. Begitu juga kita di dunia ini, kita ini pendatang, didatang ke kaget pas waktunya habis, balik mana? Yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak kenal kemana kita? Kalau kebaikan yang kita lakukan di dunia ini tidak ada, apa yang nak kita bantu? Mana tutup? Ini. Yang nempel di badan itu kain kapan, kapas, kapur baru. Ibu-ibu banyak emas di rumah. Ada gelang. Mati kaget dipakai tak gelang? Tidak. Tidak. Siapa makinya? Yang itu. Kadang bikin palsu emas bagi lepas yuk. Dia kita bawa. Oleh karena itu, lakukan amal kebaikan. Lakukan amal soleh di dalam hidup ini. Apapun yang dapat kita lakukan, jadikan amal soleh. Apa harta Pak Ustaz? Jadikan harta. Aku nak bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah tahfiz, jadi ketua Pak Tua dengan Ustaz Mursalin. Bantu Bapak Ibu. Itulah guna kita ni. Ke masjid kalau Jumat, masuk ke jaringan 50.000. Paling kecil 10.000. Itu bahkan begitu dia. Ini masuk ke jaringan. Jajak itu. Alhamdulillah. Kelenting 1.000 kata Allah. Lewat lagi kelenting 1.000. Uang 50 1.000. Uang. Yang mana harta yang sesungguhnya yang kita miliki, yang bapak-bapak infakkan di jalan Allah
Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadi teman kita di alam barzakh. Itu yang akan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah hari kiamat. Yang punya makanan, sedekah dengan makanan. Ibu besok sedekah. Kate dengan makanan, dengan tenaga. Ini ada acara kegiatan keagamaan, bantu, tolongi. Itu kebaikan. Bawa Pak Ustaz, kami lah tua nasihat. Dia tahu ini. Jangan atau nyala ke tu lah. Kamu ni disuruh dia baca. Hanya tahu di sini. Baca kritik baca. Jadi kebaikan. Jadi nasihat jadilah Bapak Ibu. Ada pengantinannya datang. Udah datang lagi. Lagi woi sahabat konaan macam itu nia lanang tu bibi kau ni nak kalau tidak sabar lalu mana kau dia pakai kalau laki kita marah-marah agak malam kaget kita agak punya mas tangan kita itu bagus itu kebaikan cuma tak banyak yang banyak ini ngomongin udah tak lagi lagi ay nampak lagi kau boleh tidak kau punya kau yo namanya aku ay tidak kau lagi boleh macam itu jangan takut kau masih cantik masih muda tinggal lagi bibi kau ni kali usah kali orang ni tidak nasihat baik wong tua dulu ibu dia nasihat ini musim kemarau ada ember isi air bawa ada kucing yang haus jauhin dari ember yang isi Kiai Haji Makmum juga mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di dalam surganya Allah. Kalau kita masuk ke kamar mandi ada semut terbelah selamat taruh ini itu kebaikan boleh jadi gara-gara menjauh kucing minum menyelamatkan semut yang terbelah itu yang menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah. Kenapa? Itu kebaikan. Maka hidup ini lakukan kebaikan apapun yang dapat kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi contoh dari Rasulullah? Kalau kita seorang pemimpin, kalau itu, Pak Kades, Pak Tua, Pak Polsek, Dramin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemimpin. Bagaimana contoh dari Rasulullah? Bersama bapak ibu pemimpin itu harus adil. Adil itu al-wajhu syai'u fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Misal bapak-bapak ibu-ibu punya anak tiga, kuliah siko, SMA siko, SMP siko. Kepengen adil, tiga-tiganya dia duit 100.000, adil apa tidak? Tidak. Kenapa? Yang kuliah lebih besar dari yang SMA kebutuhannya, yang SMA lebih besar dari yang SMP, maka meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Harus adil. Kalau jadi pemimpin tidak adil, akan dihisap, dituntut oleh Allah. Tapi kalau pemimpin itu adil, pertama kali dia akan masuk dalam surga Allah. Itu pokoknya. Pemimpin itu di dalam bahasa agama imam. Imam pemimpin. Jadi pemimpin, jadi imam harus adil. Pikir pokoknya. Kadang imam pemimpin dah adil. Jadi imam lagi suruh panjang-panjangnya. Waktu sholat cewek adil nakatnya dengan kulhu. Adil. Terawih 23 rakaat. Lambat. Bismillahirrahmanirrahim.
Atau mau edo mesti kapal lu. Kita lambat boleh bercebik untuk digoreng. Yang satu ni yang habis. Aku yakin kalau giliran dia lagi datang, hati orang belok semayang. Paling ketua sentangnya sebentar dah lemah lagi waktu. Atau bagi tu orang aku sepi mana ni boy. Biasa rapi macam ni. Atau bendahara sekarang tahu info kan aku. Ada orang lewat marawi di depan masjid. Mana boleh sembahyang? Tak akan sembahyang sana balik. Apa dah sembahyang ke sini? Imam kamu. Tidak ada. Dia sama serakaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya idaat. Kalau yang 11 rakaat santai baik, tak usah kebut-kebutan. Cuma jemaah setuju kalau imam itu. Kalau yang 23 rakaat boleh 2 som. Jadi nggak adil. Penuh. Kita ditonjok Di sini ya. Jangan mentang-mentang hafal doa 100 meter, 100 meter dibaca dulu. Robbana, kata dia maaf apa lah, Robbana atim. Robbana atim. Orang kesel, orang ke tanam. Ikut oleh. Kau pegang putus. Belum lagi Robbana atim aja bilangkan dia. Amin. Orang nak senang lagi sedikit. Boleh tak berdoa panjang-panjang? Boleh. Bagus tak? Bagus kalau berdoa dewean. Nak dikocam lantaklah. Kalau ngajak jemaah jangan jadi kerjaan wong. Sesuai itu acara yang kita pimpin. Misal kita ditunjuk pimpin sholat jenazah. Apa sholat jenazah? Doa untuk jenazah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrimhu lahu wa wasi' madkhalahu wa'alhu jannata mathwahu. Tak usah baca doa waktu sholat baca dulu. Rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana wa ruku'ana. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ojo masuk doa awak mati lewat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dak lewat mati balik kita. Kenapa? Doa untuk dia belum. Kita ditunjuk mimpin baca doa wong pengantin. Doalah untuk wong pengantin. Minta rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, minta keturunan zuriat yang soleh dan solehah, begitu. Ini wong pengantin doanya Allah ma'awin alaina fi sakaratil maut. Mau sejak untuk pengantin. Ayo pengantin rejo, kami baru rejo. Bukan kita sini, kita depan air. Doalah untuk pengantin, itu namanya adil. Jadi kalau kita berdoa Bapak Ibu, tak usah panjang-panjang doa itu. Sama dengan kiamat, tak usah juga panjang-panjang. Jadi apa itu? Jadi adil. Kedua syaratnya, jadi pemimpin iman itu harus alim, bijaksana. Kalau tidak mampu jadi pemimpin, jangan maksa sendiri. Lalu, masih nak nyalon ketua RT. Puji puak sudah lah wah, kamu tu kan tua nak nyalon RT. Apa ustaz yang tak boleh ni? RT. Lemak ustaz, kalau jadi ketua RT tu ada lokak belas. Kembali lagi dalam macam. Puji puak. Beras itu bukan longkang, itu amanah. Kalau kamu cuma bagikan keponakan kamu, misal kamu baik, uang yang berhak tidak kamu bagi,
lagi bapak ibu di kedok-kedoknya rumah kita. Ustaz, apa ini gua? Iya Pak Ustaz, aku nak jadi ni nyala ente. Iya wah, jadi kamu tu masih tua. Lah uang aku, nak nyala ente. Tapi malam-malam warganya ada yang repot berbarak. Uang berbarak ikan apa dia jantungan mati. Begitu juga kalau kita jadi imam. Kalau sudah uzur, jangan bodoh. Ada, kita orang emas. Jangan bodoh. Jadi barang. Tahu ini orang yang mati. Lalu Allahu Akbar 3-4 kali narik nafas. Allah. Ya Allah. Apabila kata orang lain. Pas masuk ke masjid banyak budak CPA kalau masuk. Jadi mengapa kamu dalam azan? Kesian orang itu kalau putus napasnya. Bukan kami dah kalah, Pak Ustaz kepengen kami ni azan. Kalau itu kenapa wah itu tu sekarang kena dengar azan? Dah baca Pak Ustaz, bikin jawab balik. Kalau kita ini mana Pak Ustaz? Kaget nak kalau dia habis azan, bikin kapal penuh, kamu singit ke? Mana nak ingin ke Pak Ustaz? Begitu kenapa? Habis azan kaget Pak Ustaz, bikin dia masuk dia disewet dia. Ya Allah, itu sahabat layak kami. Pak Ustaz, kaget kalau bulan depan dia orang nanti lagi dia mati. Bijak Bapak Ibu. Kalau yang mampu, jangan bodoh. Yang bodoh galak belajar. Bodoh, belajar. Belajar baca Yasin, belajar tahlil, belajar baca bersaji, belajar main akros salon anak. Kesian, tua-tua sudah. Yang bodoh. Kita yang tua jadi penasehat. Kalau yang bodoh ada yang salah, nasihati yang baik. Kau sudah bagus, nafas kau lah panjang. Kalau mak ada yang cuman aku kurang mikir, kau benar. Ini. Apa bagus? Nah, senang mudah-mudah. Takkan mudah-mudah salah kita marahin kalau memang lo anak siapa orangnya. Di sini kau. Kita masuk ke yang mudah-mudah ini, Bapak Ibu. Ibu-ibu juga yang sudah tua-tua, tak usah lagi main lawanan itu. Udah lawanan, dia tahu lah. Salatullah. Nah, itu salatullah. Jangan yang mudah bu, lepak lagi. Itu jadi penasihat. Itu. Maksud lain balik rumah tangan penggala lo.